semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang the attitudinal theory versus the perceptual theory of emotion. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, mari perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya yaitu Winda, kemudian ada Wahyu, ada Zevanya, ada Afifa, dan ada Nindi. Dan berikut adalah beberapa konten yang akan kita bahas mengenai materi kali ini. Ya, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu sketsa landscape. Nah, sekarang kita akan masuk pada hal yang pertama, yaitu teori dari emosi. Jadi, teori emosi ini umumnya hanya berfokus pada episode emosi yang terjadi. Nah, teori emosi ini bisa dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ada teori perasaan, di mana menurut teori ini, emosi adalah keadaan yang dicirikan oleh sifat fenomenalnya, tetapi kurang memiliki konten representasional. Lalu yang kedua ada teori konatif. Menurut teori ini, fokus pada kekuatan motivasi dari emosi dan klaim bahwa emosi pada dasarnya keadaan motivasi seperti kecenderungan, tindakan, ataupun keinginan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada teori kognitif. Menurut teori ini, emosi sebagian atau seluruhnya dibentuk oleh keadaan kognitif. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas pendapat teori mengenai emosi. Nah, yang pertama ada teori penilaian, di mana teori ini mengatakan bahwa emosi perlu melibatkan jenis penilaian, yaitu penilaian evaluatif. Lalu yang kedua ada teori penghakiman kuasi yang berfokus pada keadaan seperti pemikiran evaluatif dan konstruktual. Lalu yang terakhir ada teori perseptual, di mana teori ini berpendapat bahwa emosi adalah sejenis pengalaman perseptual, yaitu pengalaman dari sifat evaluatif. Nah, selanjutnya ada teori perseptual. Teori perseptual merupakan salah satu teori yang sangat populer. Hal ini dikarenakan teori perseptual itu dapat meningkatkan penilaian mental. Mengapa? Karena memungkinkan kemungkinan seseorang dapat mengalami emosi tanpa memiliki konsep yang evaluatif. Kemudian yang kedua ada teori perseptual menjelaskan berbagai aspek emosi yang sulit dijelaskan oleh teori judgmental dan quasi-judgmental. Sekarang kita akan masuk kepada bagian materi yang kedua, yaitu teori sikap. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori sikap. Jadi, ide dasar dari teori ini adalah dengan menerapkan perbedaan antara sikap dan konten pada emosi. Deonna dan Teroni mengatakan bahwa emosi membentuk keluarga sikap tertentu, yaitu sikap evaluatif, yang biasanya ditandai dengan memiliki beberapa konten yang sama. Berbeda dengan teori kognitif, teori ini menempatkan evaluasi pada level sikap, bukan pada level konten. Perbedaan antara jenis sikap emosional itu didasarkan pada perbedaan dalam sifat evaluatif. Sifat evaluatif masih berperan dalam menentukan kebenaran kondisi emosi. Namun, mereka melakukannya melalui hubungan mereka dengan sikap yang terkandung di dalam setiap emosi, bukan sebagai bagian dari isi emosi. Nah, menurut Deonna dan Teroni, mereka membuat klaim lebih lanjut bahwa emosi adalah sikap tubuh yang dirasakan. Selanjutnya ada argumen dan dilema. Deonna dan Teroni master argumen dapat direkonstruksi sebagai berikut. Yang pertama, untuk kedua kondisi mental non-emosional tipe X dan Y yang memiliki sebuah objek formal, dimungkinkan untuk dua bukti X dan Y, di mana X adalah bukti dari X dan Y sebagai bukti dari Y untuk memiliki konten yang sama. Selanjutnya,
Untuk dua keadaan mental non-emosional tipe X dan Y yang memiliki sebuah objek formal, jika objek formal mereka ditampilkan dalam bukti konten mereka, maka tidak mungkin bukti semacam itu memiliki ekstensi konten yang sama. Oleh karena itu, untuk dua kondisi mental non-emosional tipe X dan Y itu memiliki objek formal. Tidak demikian halnya dengan objek fitur mereka dalam konten bukti mereka. Selanjutnya, jika argumen 3 benar, maka masuk akal untuk mempertahankan objek formal dari emosi juga tidak ditampilkan dalam konten bukti mereka. Sehingga, objek formal emosi tidak ditampilkan dalam konten bukti mereka. Untuk selanjutnya, ada dilema yang dihadapi oleh Diona and Teroni. Yang pertama, untuk semua tipe sikap yang memiliki objek formalnya adalah dengan referensi di mana contoh bukti dari tipe sikap itu dinilai sebagai benar atau salah. Selanjutnya, untuk semua tipe sikap yang memiliki objek formal tidak ditampilkan dalam konten contoh bukti dari tipe sikap itu. Di sini, Diona dan Teroni tidak dapat mempertahankan poin pertama atau poin kedua itu secara bersamaan, karena mereka menghadapi dilema yang mewajibkan mereka untuk menolak setidaknya satu dari dua pernyataan ini, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kebenaran dipahami sebagai korespondensi atau normatif istilah seperti reason atau ought. Kemudian, jika kebenaran dipahami sebagai korespondensi dan jika satu benar, maka objek formal dari setidaknya beberapa jenis sikap yaitu emosi fitur dalam contoh konten bukti mereka. Jika iya, maka pernyataan 2 adalah salah. Kemudian, jika keberadaan dipahami dalam istilah normatif seperti reason or ought, maka salah satu apakah 2 benar atau tidak, objek formal setidaknya berada di beberapa jenis sikap, yaitu keyakinan atau keadaan kognitif lainnya, tidak dengan mengacu pada contoh bukti mereka yang dinilai sebagai benar atau salah, atau pemahaman normatif tentang kebenaran mengurangi pemahaman dalam hal korespondensi. Jika demikian, antara 1 atau 2 itu ada yang salah. Secara khusus, Dona dan Teroni berkomitmen untuk mengatakan di satu sisi bahwa konten token emosi sesuai dengan kasusnya jika dan hanya jika emosi mewakili objeknya sebagai memiliki sifat tertentu dan objek memang memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan di sisi lain, bahwa sikap emosional itu sendiri sesuai dengan kasusnya jika dan hanya jika objeknya memiliki properti evaluatif yang merupakan objek formal dari tipe emosi yang dimiliki token tersebut. Kecuali apabila Dona dan Teroni ini mengambil beban, penulis memiliki alasan prima facie untuk berpikir bahwa jika kebenaran dipahami sebagai korespondensi dan I adalah benar, maka catatan terbaik dari kondisi korespondensi emosi ini adalah di mana objek formal emosi fitur dalam konten contoh token mereka. Jika tidak ada akun yang lebih baik, premis 2 dari argumen penulis dengan demikian dapat dibenarkan. 4.2 Tanduk kedua dari dilema. Kita beralih ke premis, argumen kita dan mempertimbangkan normatif pemahaman tentang kebenaran. Klaim dari kami adalah dalam kasus ini, apakah atau tidak kita mendukung tesis I2 dan tesis I1 tidak berlaku atau normatif pemahaman tentang kebenaran direduksi menjadi pemahaman dalam istilah korespondensi. Klaim yang harus dipegang. Ada beberapa cukup alasan untuk memiliki bukti keyakinan jika dan hanya jika bukti keyakinan itu benar. Namun mudah dilihat bahwa klaim ini tidak berlaku, dan ini adalah kasus untuk jenis apapun alasan yang dipertimbangkan. Di satu sisi, mungkin ada epistemik yang cukup alasan untuk memiliki keyakinan tertentu yang sebenarnya salah. Misalnya, ini dapat terjadi jika ada bukti kuat yang mendukung keyakinan tertentu, dan namun bukti ini menyesatkan karena keyakinan ini salah. Dan di sisi lain,
Dan bahkan yang lebih mencolok, mungkin ada alasan praktis yang cukup untuk percaya sesuatu, bahkan jika keyakinan itu salah, karena banyak skenario petunjukan dari seorang iblis yang jahat. Orang mungkin menyarankan bahwa keberatan ini dapat dihindari jika benar dipahami dalam istilah seharusnya daripada alasan yang cukup. Dan berdasarkan saran ini, tanda sikap benar jika dan hanya jika seseorang harus memiliki sikap itu. Dan sebagai upaya terakhir, orang-orang mungkin membantah bahwa kebenaran harus dirumuskan dalam istilah seharusnya yang bersifat epistemik dan objektif. Menurut pandangan ini, apa yang harus dipercayai sepenuhnya bergantung pada fakta yang membuat keyakinan seseorang benar, bukan subjektif bukti atau kepentingan pragmatis. Penjelasan dalam kasus keyakinan kecocokan seperti itu paling baik dipahami dalam istilah korespondensi antara isi keyakinan seseorang dan dunia. Namun, dalam kasus ini kami lari ke dalam masalah yang dieksplorasi di subbagian 4.1 di atas. Jika kita mengadopsi opsi ini, itu memang benar untuk mengatakan misalnya bahwa yang menakutkan itulah yang membuat takut emosi yang secara epistemis seharusnya dimiliki secara objektif. Hal ini terjadi karena emosi yang secara epistemis seharusnya dimiliki seseorang secara objektif adalah emosi yang isinya sesuai dengan kasusnya, yaitu di contoh ini bahwa objeknya menakutkan. Teori Teroni dan Deona. Agar dapat bertahan, maka haruslah kasus itu ada akun lain dari emosi epistemik objektif yang tidak mengurangi kekorespondensi atau konten atau menjadi korban keberatan disajikan di atas. Tetapi faktanya kami skeptis tentang prospek melakukannya. Hasil dan kesimpulan. Hasil, jika kebenaran adalah objek formal dari kepercayaan atau sebagaimana adanya biasa dipertahankan, maka I1 salah atau pemahaman normatif tentang kebenaran direduksi menjadi pemahaman dalam istilah konten korespondensi. Kesimpulan, di satu sisi, jika kebenaran didefinisikan sebagai korespondensi, maka I2 adalah salah. Di sisi lain, jika kebenaran didefinisikan dalam istilah normatif, maka baik I1 atau I2 salah. Satu-satunya jalan keluar adalah untuk menyatakan bahwa ada konsep kebenaran lain yang berperan. Sekali lagi, tidak ada yang dikatakan di sini menunjukkan bahwa ini tidak dapat dilakukan. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini adalah walaupun attitudinal teori itu nampak menjanjikan, namun ia memiliki masalah yang serius, masalah-masalah yang telah kami sebutkan tadi. Awalnya, tujuan dari attitudinal teori adalah untuk memperbaiki perseptual teori. Namun, pada kenyataannya, karena banyaknya kekurangan dari attitudinal teori, menunjukkan bahwa attitudinal teori itu tidak jauh lebih baik dari perseptual teori. Dan berikut merupakan referensi yang telah kami gunakan dalam menyusun PPT kali ini. Ya, akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dari kami terdapat banyak kekurangan dalam penyajiannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan di materi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Goodbye, terima kasih.